Saya Santika Dinda Saputri dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 28, akan membahas tentang KD 3.4, yaitu sejarah organisasi regional dan global. Karakter yang dikembangkan dalam bab ini yaitu kerjasama dan proaktif. Kerjasama sebagai langkah untuk menciptakan perdamaian dunia. Tanpa adanya komitmen kerjasama dalam penyatuan visi dan misi, organisasi internasional tidak akan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan. Indonesia menunjukkan sikap politik luar negeri bebas aktif di beberapa organisasi internasional sebagai salah satu kontribusi aktif untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan peta konsep tentang sejarah organisasi regional dan global yang meliputi organisasi regional, organisasi ekonomi global, pengaruh organisasi regional dan global bagi bangsa Indonesia. Organisasi regional meliputi politik dan militer, yaitu NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS. Organisasi ekonomi meliputi SAARC, APEC, MEE, AFTA, NAFTA, dan JAFTA. Dan organisasi ekonomi global meliputi OPEC, GATT, dan WTO. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 1948, ketiganya menyepakati untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Tahun 1949, dibentuklah Organisasi Pertahanan Bersama yaitu NATO yang bermarkas di Brussels, Belgia, sedangkan eksekutif Komite Militer NATO berada di Museum Ton Amerika Serikat. NATO bertujuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan bekerja sama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam mencegah konflik. Secara militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Apabila usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Kedua, SEATO atau South Asian Treaty Organization merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September 1964. Tujuan utamanya yaitu untuk membendung arus komunikasi di wilayah Asia Tenggara. Di beberapa Asia Afrika, munculnya SEATO dianggap menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Indochina lebih mengarah perang daripada perdamaian. Ketiga, Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yaitu NATO. Latar belakang sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kedaulatan kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat di Eropa Timur. Keempat, CENTO atau Central Treaty Organization adalah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Aliansi yang terbentuk di wilayah Timur Tengah ini diprakarsai oleh Amerika Serikat, tapi CENTO tidak dapat berbuat banyak ketika Uni Soviet melakukan perluasan pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah pun terjalin dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. Kelima, Australia, New Zealand, United States atau ANZUS. Bergabungnya Australia dalam politik luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pergeseran orientasi politik luar negeri terhadap Inggris. Kekhawatiran Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat setelah kemenangan komunis Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek. Hal ini yang mendesak Amerika Serikat untuk membentuk Pakta Pertahanan di Asia Pasifik. Inisiatif ketika negara membentuk ANZUS tercapai pada 1 September 1951 di San Francisco. ANZUS dibentuk bertujuan untuk mengordinasi pertahanan bersama membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama militer. Berikutnya, Organisasi Ekonomi Regional. Pertama, South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. Didirikan pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh.
oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Saat bermarkas di Kathmandu, Nepal, berdirinya SARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan SARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Kedua, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation didirikan pada 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia Pasifik. Tujuan didirikannya APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan organisasi, antara lain keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Kesepakatan secara sukarela, keputusan dilakukan bersama-sama liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community atau ESCS dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dengan begitu, terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ESCS, MEE, dan EAEC. MEE menegaskan tujuannya antara lain meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, menghapuskan bea masuk dan pembatasan ekspor-impor antar negara-negara anggota, dan memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Keempat, AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang dibentuk saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Vietnam bergabung tahun 1985, Laos dan Myanmar tahun 1987, serta Kamboja tahun 1989, menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. Kelima, NAFTA atau North American Free Trade Agreement mulai beroperasi 1 Januari 1944. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Meksiko resmi masuk NAFTA pada September 1998. Keenam, CAFTA. CAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003-2004. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara-negara anggota. CAFTA dibentuk sebagai batu loncatan yang menuju FTAA, yaitu perjanjian perdagangan bebas lain yang meliputi sesama negara Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah kecuali Kuba. Selanjutnya, perdagangan ekonomi global. Pertama, OPEC yang didirikan September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama OPEC adalah mengoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara-negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasar dunia. Kedua, GATT atau General Agreement Tariff and Trade merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Marrakesh, Maroko, April 1994.
Ketiga, WTO atau World Trade Organization. Didirikan pada 1 Januari 1995 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral. Dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara peserta GATT mematuhi peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berikut pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.